Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kajian pertama kita untuk hari Ahad pada bulan Ramadan. Karena itu kita mulai kajian ini dengan membaca surah Al-Baqarah tentang kewajiban ibadah puasa. Saya baca, silahkan disimak pada papan atau layar yang kita tampilkan ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak akan menafsirkan ayat-ayat puasa ini karena sudah sering ditafsirkan dan karena pada Ramadan yang lalu juga sudah pernah kita tafsirkan. Tapi ada 5 pelajaran yang penting dari bulan Ramadan, dari ayat-ayat puasa Ramadan. Yang pertama, bahwasanya kutiba, puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka kalau kita mengaku seorang muslim, jangan sekali-kali tidak puasa Ramadan. Yang kedua, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itu mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Para sahabat di luar Ramadan sudah biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 1 pekan.
Cara mereka mengkhatamkan Quran adalah hari pertama membaca 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hari kedua membaca 5 surat berikutnya, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Hari ketiga membaca 7 surat. Hari keempat membaca 9 surat berikutnya. Hari kelima membaca 11 surat berikutnya. Hari keenam membaca 13 surat berikutnya. Hari terakhir membaca surat-surat pendek dari Qaf sampai dengan surat An-Nas. Itu kebiasaan mereka di luar bulan Ramadan. Nah, maka bisakah kita meniru para sahabat mengkhatamkan Quran dalam 1 pekan khusus pada bulan Ramadan ini? Kalau setiap hari mungkin kita keberatan, tapi khusus Ramadan ini bisakah kita khatam setiap pekan? Maka selama Ramadan minimal khatam 4 kali, karena ada 4 pekan. Kalau bisa maka sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak bisa maka sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa maka mari kita amalkan ini adatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian pelajaran yang ketiga, pada ayat-ayat yang kita baca ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan juga tentang doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Di tengah-tengah ayat puasa tiba-tiba ada ayat doa. Ini menunjukkan apa? Bulan Ramadan adalah bulan berdoa. Doanya orang puasa mustajab. Sejak kita sahur sampai kita buka puasa, ini doa kita mustajab. Maka waktu-waktu mustajab ini jangan dilalaikan. Habis subuh jangan tidur, tapi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terbit matahari kita ibadah. Kecuali kalau malamnya tidak tidur karena begadang mencari Lailatul Qadar, tapi itu nanti 10 akhir Ramadan. Tapi hari-hari biasa habis subuh ini waktu berkah, jangan digunakan untuk tidur. Kemudian habis sholat juga waktu mustajab untuk berdoa. Menunggu adzan dan antara adzan dan qamat, ini juga waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian nanti menunggu buka puasa, ya, menjelang buka puasa mungkin 5 menit sebelum buka puasa kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga waktu yang mustajab. Akhir malam juga begitu, doanya mustajab. Maka tolong diingat doa yang diajarkan oleh Nabi pada bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 kalimat saja. Allahumma innaka afuwun, ini pujian kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, ini juga pujian, kamu suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkan saya. Ini minta. Jadi setelah 2 kali muji baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pada ayat puasa Allah bicara tentang i'tikaf. Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. I'tikaf itu adalah tinggal di masjid untuk ibadah. Rasulullah setiap Ramadan selalu i'tikaf di masjid 10 hari terakhir, tidak keluar rumah sama sekali. Tidak keluar dari masjid ke rumah sama sekali. Jadi sama sekali tidak mengunjungi rumah beliau, tidak. Kalau beliau pengen buang hajat, baru masuk rumah buang hajat karena rumahnya nempel dengan masjid. Kalau buang hajat sudah selesai, balik lagi ke masjid. Tanpa duduk ngobrol sama istrinya, tidak. Ini namanya i'tikaf. Dan ini ibadah yang sangat mulia, dengan bukti Rasulullah selalu melakukan setiap bulan Ramadan, tidak pernah absen. Dan kalau beliau absen karena satu sebab, misalnya karena perang, maka beliau akan ganti pada bulan Syawal. 10 awal Syawal beliau akan melakukan i'tikaf di masjid. Karena itu sebagian ulama mengatakan sungguh aneh umat Islam. Rasulullah selalu menjaga melakukan i'tikaf, tapi umat Islam sekarang tidak ada atau jarang sekali yang melakukan apa? I'tikaf. Karena itu minimal mari kita melakukan i'tikaf di bulan Ramadan, meskipun tidak bisa 10 hari total sebagaimana Rasulullah SAW. I'tikaf 3 hari bisa. I'tikaf malam hari saja bisa. Karena itu saya hasung seluruh kaum muslimin di masjid manapun di Indonesia maupun di luar Indonesia, mari di bulan Ramadan 10 hari terakhir kita niatkan untuk bisa i'tikaf di dalam masjid pada malam bulan Ramadan. Maghrib masuk masjid, habis itu nggak keluar lagi. Karena habis maghrib kita bisa menunggu
Isya kalau sudah buka puasa ya. Kalau belum buka puasa berarti pulang dulu ke rumah, buka puasa, lalu nanti balik sholat isya, kemudian setelah sholat isya tetap berada di masjid karena sholat tarweh. Nah, habis tarweh tidak pulang ke rumah, tapi tadarus atau membaca Quran atau sholat sunnah terus menerus sampai kita menjelang sahur. Nah, sahur baru kita pulang ke rumah untuk makan sahur. Itu namanya ibadah apa? I'tikaf. Ibadah i'tikaf ini kalau dilakukan sendiri satu orang gampang bosan, Pak. Tapi kalau rame-rame berjamaah maka akan muncul apa? Semangat. Karena itu saya menghasung kepada semuanya itu supaya rame yang melakukan i'tikaf ini. Karena kayak melakukan satu orang saja paling jam 10 sudah tinggal nggak ada orang, balik pulang ke rumah. Tapi kalau banyak orang tinggal masih banyak temannya. Apalagi takmirnya nyiapkan kopi. Wah, apalagi kopinya kopi jahe, masya Allah, mantap sekali. Maka Lailatul Qadarnya insya Allah nggak akan menyelinap pergi, karena kita bangun melek gara-gara apa? Kopi jahe yang mantap. Insya Allah Taala. Terakhir, perhatikan pada ayat-ayat puasa, di ayat pertama dengan ayat terakhir ada kemiripan. Kemiripannya apa? Pada ayat pertama ayat puasa ayat 183 Al-Baqarah, Allah katakan diwajibkan puasa la'allahum yattaqun, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di akhir ayat puasa yaitu ayat 187 Allah mengucapkan lagi linnasi la'allahum yattaqun. Allah jelaskan ayat ini kepada para manusia supaya mereka bertakwa. Jadi diulang dua kali takwa ini, di awal ayat sama di akhir ayat. Makanya tujuan inti kita puasa adalah supaya tumbuh sifat takwa. Kalau puasa tapi tidak menumbuhkan sifat takwa, berarti puasanya kurang berhasil. Makanya para ulama mengatakan laisa siyamu 'anit ta'ami wasyarab. Puasa yang sesungguhnya bukan puasa dari makan minum, bukan. Puasa sesungguhnya adalah puasa anggota tubuh dari melakukan dosa-dosa. Puasa itu bahasa Arab artinya apa? Bahasa Arabnya siyam, artinya itu adalah menahan diri. Maka puasa itu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri selama puasa Ramadan. Tapi tujuan intinya bukan itu hanya perantara saja. Tujuan intinya supaya kita bisa menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tolong betul-betul kita resapi ibadah puasa ini sehingga kita bisa menjaga mata kita dari kemaksiatan, bisa menjaga telinga kita dari kemaksiatan, bisa menjaga mulut kita dari kemaksiatan, bisa menjaga semua anggota tubuh kita, bahkan menjaga perasaan atau hati kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Makanya pada ayat 188 setelah Allah selesai bicara tentang puasa, Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Tidak boleh ngambil hartanya orang lain. Apa kaitannya dengan puasa? Kalau orang sudah puasa, sudah muncul takwa, tidak mungkin ngambil harta milik orang lain. Tidak akan jual beli kemudian nipu, nggak akan. Adanya jual beli sekarang ini banyak yang nipu. Kenapa? Karena tidak ada takwa pada hati mereka. Inilah tujuan inti kita berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah muqaddimah untuk kajian sore hari ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi yang ingin saya sampaikan adalah sebagaimana biasanya setiap kajian saya mengkaji satu kitab. Maka pada pertemuan sore hari ini sampai akhir Ramadan insyaallah akan kita kaji satu kitab yang selesai saya tulis beberapa hari yang lalu. Judulnya adalah Al-Arba'un As-Shaumiyah, 40 hadis yang bicara tentang ibadah puasa. Ramadan yang lalu, nggak tahu Ramadan keberapa, saya sudah membahas kitab Arba'un Ramadaniyah, 40 hadis seputar Ramadan. Nah sekarang kita Arba'un Shaumiyah, 40 hadis seputar puasa. Ini selesai ditulis pada tahun 1445 atau tahun 2024, berarti ya tahun ini ya. Bulannya kapan saya lupa, beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan ya, bulan Sya'ban berarti ya. Buku ini ditulis dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana biasanya supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan.
Jadi ada istilah di tengah-tengah kita umat Islam, tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Apa itu tarhib Ramadan? Tarhib Ramadan adalah kajian atau ceramah yang isinya menyebutkan tentang fadilah bulan Ramadan, supaya kita kalau masuk bulan Ramadan maka kita semangat untuk beribadah pada bulan Ramadan. Kajian tarhib Ramadan ini ada yang dilakukan sebelum masuk Ramadan, ada yang dilakukan setelah masuk Ramadan. Nah, kajian kita ini berarti termasuk tarhib Ramadan yang dilakukan setelah masuk bulan Ramadan. Banyak rata-rata yang dilakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Apakah ada dasarnya? Ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang berkah, faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan padanya berpuasa, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci padanya pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu padanya setan-setan pembangkang, wa fihi lailatun, dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang besar, hiya khairum min alfi syahr, yang lebih utama daripada 1000 bulan, alias 83 tahun. Man hurima khairaha, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, faqad hurim, berarti sudah tercegah dari kebaikan yang banyak. Ini hadis diriwayatkan oleh Nasai dalam kitab Sunannya, derajatnya sahih. Hadis ini kemudian saya komentari, qalahu sallallahu alaihi wasallam, ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dukhuli Ramadan, ketika masuk di bulan Ramadan. Wa yusammunahu bitarhib Ramadan, lalu orang-orang sekarang menyebutnya dengan nama tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Wa ba'duhum yaqul, sebagian ada yang mengatakan targhib Ramadan. Kalau targhib pakai ghain itu maksudnya adalah hasungan beramal pada bulan Ramadan. Ya, sama saja sebenarnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini dasarnya melakukan ceramah yang disebut apa? Tarhib Ramadan. Adapun menyambut Ramadan dengan selain ini, maka saya tidak ngerti dalilnya. Ada sebagian orang menyambut Ramadan dengan mandi di laut pakai air asin, nggak tahu dalilnya apa, nggak ngerti saya. Atau mandi bareng padusan, renang bareng-bareng, sehingga menjelang Ramadan itu tempat renang rame banyak orang, saya nggak ngerti dalilnya. Ada lagi yang menyambut Ramadan dengan keliling kampung, bawa obor atau nyanyi-nyanyi apalah, saya nggak ngerti dalilnya. Paling bagus kita melakukan sesuatu dalam Islam ini yang ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya nggak usah dilakukan. Nah, maka tarhib Ramadan versi kita adalah ceramah menghasum orang untuk beramal pada bulan Ramadan seperti ini. Ini adalah bagus sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Rasulullah menyebut bulan Ramadan dengan istilah syahru Ramadan, bulan Ramadan. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh mengatakan Ramadan, harus ditambahi bulan. Tapi ini pendapat yang lemah. Pakai bulan, pakai tidak ada masalah. Karena tidak ada larangan dari Nabi untuk mengatakan Ramadan tanpa menyebut kata-kata bulan Ramadan. Kemudian Ramadan ini artinya adalah pembakar. Maka bulan Ramadan disebut Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Dengan sebab kita puasa, dosa terbakar. Dengan sebab kita qiyamul lail, tarawih, dosa terbakar. Dengan sebab kita tilawah Al-Quran, dosa-dosa terbakar. Maka dosa selama 1 tahun ini, dosanya umat Islam dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa Ramadan. Allah sudah siapkan penghapus dosa untuk umat Islam. Ada penghapus harian, ada penghapus pekanan, ada penghapus tahunan, ada penghapus lainnya lagi. Yang penghapus harian ini salat 5 waktu. Kita punya dosa setelah subuh, nanti salat duhur, dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya penghapus dosa pekanan, yaitu ibadah Jumat. Kita punya dosa setelah Jumat, nanti Jumatan berikutnya dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya penghapus dosa tahunan, yaitu puasa Ramadan.
Ramadan kemarin kita sudah puasa, kemudian punya dosa-dosa. Nah, sekarang puasa lagi, dosa setahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini khusus satu dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar enggak termasuk. Yang kedua, khusus bagi orang-orang yang tidak meremehkan dosa. Tapi kalau yang meremehkan dosa, maka Allah juga akan meremehkan dia. Maka jangan mengatakan nggak apa-apa, kita berdosa-dosa terus, lakukan terus menerus sak puasnya. Yang penting Ramadan depan kita puasa lagi, dosa kita dihapus oleh Allah. Ini meremehkan namanya. Kalau orang meremehkan, Allah akan balas meremehkan dia, nggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jaza' min jinsil amal, dikasih balasan sesuai tingkahnya. Kemudian ada penghapus dosa yang lebih hebat lagi, yaitu ibadah umrah. Rasulullah bersabda, umrah sampai umrah berikutnya menghapus dosa-dosa antara keduanya. Maka kalau dulu tahun 2010 panjenengan umrah, sekarang tahun 2024 umrah lagi, berarti dosa 14 tahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua kita diberi rizki oleh Allah untuk bisa haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah menyebut bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang berkah. Maka istilah ini lebih utama daripada bulan suci Ramadan. Karena itu takmir-takmir kalau membuat tulisan di masjid, selamat datang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, paling bagus diganti bukan bulan suci tapi bulan berkah. Kenapa? Karena istilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istilah dari Nabi lebih baik daripada istilah yang dibuat oleh manusia. Kalau orang-orang Arab biasanya menyebutnya Ramadan Karim. Nah, itu juga istilah manusia. Lebih utama syahrun mubarak, bulan berkah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Dan memang kebaikan di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Diampunkannya dosa-dosa, ini kebaikan. Kemudian adanya sholat jamaah di masjid ini semakin ramai, tidak seperti biasanya, ini kebaikan. Kemudian pahala kita dilipat gandakan pada bulan Ramadan, pahala sedekah, pahala tilawah, pahala sholat, pahala amal apapun dilipat gandakan. Ini juga berkahnya bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, barang siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan semua kita diberi rezeki oleh Allah bisa haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah menjelaskan, Allah mewajibkan puasa Ramadan. Ini diwajibkan secara bertahap, tidak langsung puasa Ramadan wajib. Karena kalau langsung wajib puasa Ramadan, umat Islam pasti banyak yang keluar dari agama Islam awal-awal dulu, karena mereka susah untuk melakukan puasa Ramadan. Maka dulu puasa itu yang wajib hanyalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Selain itu tidak wajib. Tapi setelah muncul puasa Ramadan, maka puasa Asyura tidak wajib lagi. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Tahun 2 Hijriah. Berarti Rasulullah seumur hidup puasa 9 kali Ramadan. Tapi panjenengan jangan ngitung puasa jenengan. Aku wis ping 9, berarti serasa poso meneh. Ini ngawur niki. Puasa Ramadan wajib sampai kita mati. Kalau tidak puasa Ramadan, maka berarti rukun Islam kita rusak. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Rasulullah bersabda, dibuka padanya pintu-pintu surga. Pintu surga ada 8. Ada pintu salat, ada pintu royan, orang-orang yang puasa masuk darinya. Ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Ada pintu radin, orang-orang yang ridha terhadap takdirnya Allah. Ada pintu al-afin, orang-orang yang suka memaafkan manusia. Ada lagi pintu al-aiman, pintu yang kanan di dalam surga, yang masuk darinya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ahli salat, dia masuk surga dari pintu salat. Siapa yang ahli sedekah, sering sedekah, kemana-mana sedekah, maka dia masuk surga lewat pintu sedekah. Siapa yang ahli puasa, masuk surga lewat pintu royan. Kenapa enggak disebut pintu puasa? Royan itu artinya bebas dari dahaga,
Maka disebut pintu Rayyan karena orang puasa selalu dahaga, maka masuk lewat pintu yang bebas dahaga. Dibelenggu padanya dikunci padanya pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Saya tadi ngomong 7 salah. Pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Kemudian dibelenggu padanya setan-setan pembangkang. Jadi yang dibelenggu tidak semua setan, tapi setan-setan pembangkang. Artinya setan-setan yang dahsyat-dahsyat, yang nakalnya, kurang ajarnya, keterlaluan. Setan korin yang menempel pada tubuh setiap manusia tidak termasuk yang dibelenggu. Karena itu masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan. Tapi bisikan kemaksiatan dalam hati kita menjadi ringan atau lemah, tidak seperti hari-hari yang lain, karena banyak setan-setan pembangkang yang berkeliaran. Tapi sekarang ini selama Ramadan sampai besok tanggal 30 Ramadan, setan pembangkang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa berkeliaran. Setan korin masih bersama kita. Maka marilah kita berhati-hati, jangan mengikuti setan korin, karena setan korin sebenarnya bisikannya lemah, tidak sekuat setan-setan pembangkang ini. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Siapa yang tidak bisa mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar berarti sudah tercegah dari kebaikan yang banyak. Ini maksudnya hasungan untuk mencari Lailatul Qadar. Kesempatan cuma 1 malam, Pak. Dalam 360 malam 1 tahun, kesempatannya cuma dikasih satu malam saja. Dan 1 malam ini sudah dibatasi oleh Allah hanya 10 akhir Ramadan. Karena itu kalau kita disuruh sungguh-sungguh ibadah 10 akhir Ramadan tidak mau, padahal kesempatan cuma 1 malam saja dari 10 malam akhir Ramadan itu, maka sungguh kebangetan kita. Masa tidak eman-eman? Kalau kita ibadah full dari maghrib sampai subuh, maka nilai ibadah tadi sama dengan atau lebih utama daripada ibadah selama 83 tahun. Maka mari kita siapkan mulai hari ini niat untuk sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Kapan itu? 10 akhir Ramadan, yaitu pada malam harinya. Malam itu mulai maghrib sampai dengan subuh. Maka maghribnya kita sholat jamaah di masjid, habis itu ibadah jangan digunakan untuk sia-sia. Habis itu sholat isya di masjid lagi, habis itu sholat taraweh baik di masjid maupun di rumah, karena para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama, di masjid atau di rumah. Tapi untuk yang tidak punya hafalan Quran, paling bagus ikutan taraweh di masjid. Yang punya hafalan Quran, bagus kalau dia taraweh di rumah apabila lebih lama, karena sambil mengulang hafalan Qurannya. Boleh juga taraweh di masjid kemudian taraweh lagi di rumah sendiri-sendiri untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian iktikaf di masjid sampai menjelang subuh. Ini cara mencari kita Lailatul Qadar. Tidak harus iktikaf ya, dimanapun juga kita ibadah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hadis yang kedua, arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang 5. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-Islamu, Islam adalah iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa hajjul bait, haji ke Ka'bah, wa shaumu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wal ightisal minal janabah, dan mandi dari junub. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Yang terkenal rukun Islam ada 5, itu adalah 4 sudah disebutkan di sini, tapi satunya yaitu syahadaten. Kenapa di sini syahadaten nggak disebutkan? Karena sudah disebutkan pada hadis-hadis yang lain. Maka maksudnya dalam hadis ini, kalau kamu sudah mengucapkan syahadaten, maka 5 ini tolong dijaga, karena itu bukti Islammu setelah kamu mengucapkan syahadaten. Bukti pertama apa? Menegakkan sholat, yaitu sholat 5 waktu. Sehingga yang sudah syahadaten atau sudah KTP-nya itu tertulis Islam tapi tidak sholat 5 waktu, berarti rukun agamanya sudah ambrol.
Agama Islam itu seperti bangunan, Pak. Bangunan ini perlu ada pondasi, perlu ada tiang. Nah, tiangnya ada 5. Tiangnya kalau ambrol, rumahnya ambrol. Maka orang agamanya apa? Islam. Salat enggak, Pak? Enggak salat saya. Ambrol Islammu, jebol Islammu. Itu seperti rumah kita ambruk gara-gara apa? Satu tiangnya ambrol. Kemudian tiang yang kedua adalah bayar zakat, baik zakat mal, zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat fitrah wajib untuk semua, tapi zakat mal wajib bagi yang hartanya sudah mencapai nisab. Nisabnya sekarang sekitar 75 juta. Kalau kita punya duit 75 juta, sudah lewat 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Zakatnya 1/40-nya. Sehingga kalau harta kita 80 juta, berarti zakatnya cuma 2 juta, masih sisa banyak 78 juta. Maka jangan pelit untuk mengeluarkan zakat. Kalau kita pelit mengeluarkan zakat, Allah akan pelit nurunkan rezekinya kepada kita. Kemudian rukun yang ketiga adalah, atau amal yang ketiga adalah haji. Nah, haji ini bagi yang mampu juga. Yang tidak mampu, maka tidak wajib haji. Kemudian puasa Ramadan, ini juga bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib puasa Ramadan. Tua renta usia 100 tahun nggak bisa puasa, nggak usah puasa karena tidak wajib lagi. Kemudian yang kelima, mandi dari junub. Ini perlu dijaga. Kenapa? Karena mandi dari junub ini yang ngerti adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan ngerti, Pak, kita ini junub atau tidak, nggak ngerti. Makanya Allah menjadikan mandi junub ini amanah di pundak umat Islam. Kenapa disebut amanah oleh para ulama? Karena tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Maka kalau kita junub, hendaklah kita mandi. Kalau tidak mandi, padahal kita tahu diri kita junub, maka kita sholat dalam posisi junub tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada pahalanya. Kemudian arkanul iman, rukun iman yang 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amurukum bi arba', saya memerintahkan kalian 4 perkara, wa anhaakum an arba', saya melarang kalian dari 4 perkara. Kemudian Nabi jelaskan, amurukum bil imani billahi wahdah, saya perintahkan kalian untuk iman kepada Allah saja. Atadruna mal imanu billahi wahdah, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah sendiri? Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamus salah, dan menegakkan salat, wa ita'uz zakah, dan membayar zakat, wa siyamu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa an tu'addu khumusa ma ghanimtum, dan kalian membayarkan kepada saya 1/5 dari rampasan perang yang kalian dapatkan. Wa anhaakum, dan saya melarang kalian dari 4. 1, dari dubba, wadah yang terbuat dari buah labu. Wan naqir, dan wadah yang terbuat dari pohon kurma, batang kurma yang dilubangi. Wal hantam, wadah yang terbuat dari tembikar yang dibakar. Wal muzaffat, dan wadah yang terlapisi oleh tir. Ihfaduhunna, hafalkan ini hadis, wa akhbiru bihinna, dan sampaikan ini hadis, man wara'akum, kepada orang-orang setelah kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, dan iman kepada takdir. Salah satu dari 6 ini kalau kita tidak beriman kepadanya, maka iman kita tidak diterima. Sama dengan Islam tadi, rukunnya ada 5. Salah satu dari rukun Islam tidak kita lakukan, maka Islam kita sudah ambrol, sudah roboh, sudah rusak, seolah-olah sudah nggak ada lagi. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bedanya iman dengan Islam apa? Iman itu amalan-amalan batin, yaitu dalam hati, keyakinan dalam hati. Kalau Islam itu amalan-amalan zahir, ucapan syahadatain, salat, puasa, haji, yaitu semuanya adalah amalan-amalan zahir.
Kemudian di sini Rasulullah melarang dari 4 wadah. Ini dulu 4 wadah digunakan untuk membuat minuman keras. Maka maksud hadis ini adalah dilarang minum minuman keras. Sehingga wadah-wadah ini seandainya sekarang masih ada dipakai untuk minum, boleh nggak? Boleh. Karena yang dilarang itu bukan wadahnya, tapi isinya yaitu minuman keras. Maka hadis ini sudah mansukh. Mansukh itu sudah dihapus hukumnya. Dulu di awal Islam Nabi melarang, ini 4 wadah jangan dipakai. Kenapa? 4 wadah biasa digunakan untuk membuat minuman keras. Sampai lama kemudian di akhir Islam Rasulullah membuat peraturan baru. Sekarang wadah apapun silahkan dipakai, nggak ada masalah. Yang penting isinya bukan minuman keras. Maka ringkasnya ya, wadah duba, wadah nakir, wadah hantam, wadah muzafat sudah tidak dilarang. Silahkan pakai wadah apapun untuk makan dan minum selain 2 wadah yang dilarang sampai kiamat, yaitu wadah emas dan wadah perak. Piring perak haram, gelas perak haram, piring emas haram, gelas emas haram. Selain itu halal. Dari mutiara silahkan, dari tembaga silahkan, dari besi silahkan, dari baja silahkan, dari seng gembreng silahkan, dari apapun diperbolehkan. Kemudian ashumul Islam, bagian-bagian agama Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, ada 3 perkara, ahlifu alaihinna, yang saya bersumpah terhadap 3 perkara. Yang pertama, la yaj'alullahu ta'ala, Allah tidak akan menjadikan man lahu sahmun fil Islam, orang yang mempunyai saham di dalam Islam, kaman la sahmalah, seperti orang yang tidak memiliki saham. Wa ashumul islami thalathah, dan sahamnya Islam itu ada 3. Yang pertama salat, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga zakat. Kemudian wala yatawallallah, yang kedua, tidak mungkin Allah itu menjadikan pemimpin abdan fid dunya, seorang hamba di dunia, lalu dia menjadi pemimpin yang baik, fayuwalliyahu ghairahu yaumal qiyamah, lalu Allah menjadikan orang lain memimpin dia besok pada hari kiamat. Tidak mungkin, dia pasti akan jadi pemimpin juga. Wala yuhibbu rajulun, dan tidaklah seseorang mencintai qauman, suatu kaum, illa ja'alahu Allahu ma'ahum, kecuali Allah akan jadikan bersama mereka, yaitu besok di akhirat. Yang keempat, warabi'ah, dan keempat, lau halaftu 'alaiha, kalau saya bersumpah terhadapnya, rajautu alla atham, saya berharap saya tidak berdosa karena isi sumpahnya benar. La yasturullahu 'abdan fid dunya, tidaklah seorang hamba ditutupi dosanya oleh Allah di dunia, illa satarahu yaumal qiyamah, kecuali pasti Allah akan menutupi hamba tadi besok pada hari kiamat, sehingga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Jadi di sini ada 3 perkara yang Nabi bersumpah padanya. Setelah itu Rasulullah tambah 1 perkara lagi, yang kata Nabi, seandainya saya bersumpah untuk perkara yang keempat ini, saya harap juga tidak salah, tidak dosa. Nah, yang paling inti di sini adalah bahwasanya siapa yang memiliki bagian di dalam Islam itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki bagian dalam Islam. Dan bagian Islam ada 3, salat, puasa, zakat. Artinya orang muslim yang mengamalkan salat tidak sama dengan orang yang Islam KTP tapi tidak mengamalkan salat. Nggak sama di hadapan Allah. Yang ini rendah, yang ini mulia. Orang yang puasa Ramadan tidak sama dengan orang yang Islam tapi tidak puasa Ramadan. Kenapa? Karena orang yang tidak puasa ini rendah di mata Allah, yang puasa Ramadan ini mulia di mata Allah. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta, tidak sama dengan orang yang sudah wajib menunaikan zakat tapi tidak mau menunaikan zakat. Ini orang tidak mau bayar zakat, rendah di mata Allah. Yang mau bayar zakat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian Islam ini, saham Islam ini, mari kita jaga. Salat sebisa mungkin jamaah ke masjid 5 waktu, tidak absen, kecuali kalau ada udzur. Contoh udzur, panjenengan tertidur, itu udzur. Seperti tadi saya sholat asar tidak ke masjid, Pak,
Kenapa? Tertidur. Tampaknya istri saya sudah membangunkan, tapi dia goyak-goyak orang tangi-tangi. Karena saya barusan pulang dari safar, kemarin 5 hari di Lampung, sekarang sudah sampai Solo, masih agak lelah, dibangunkan nggak bangun-bangun, akhirnya sholat asar di rumah. Ini ada uzur nggak apa-apa, tapi saya yakin meskipun saya sholatnya di rumah, saya dapat pahala sholat jamaah. Kenapa? Sudah biasanya sholat jamaah. Yang sudah biasa sholat jamaah, kalau tidak sholat jamaah karena satu uzur, maka dia masih mendapatkan pahala sholat jamaah. Itulah fadilahnya orang yang beramal secara kontinu atau rutin. Kemudian puasa Ramadan, mari kita niatkan sampai akhir. Kemudian zakat, mari kita niatkan untuk keluarkan zakat fitrah besok di akhir Ramadan, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa 5 menit kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa pada saat kita menjelang buka puasa termasuk doa yang mustajab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma ya khairar raziqin arzuqna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin islahan islaha. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala an-nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.